نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده لا حول ولا قوة إلا بالله فيا أيها الحاضرون اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الله ورسوله أعلم بحقيقة المراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم صبر ساعة خير من عبادة سنة. Al-Hadis Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Muqtadir Rabbi Surah Bismillah wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasirul haqqa bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khayri kulluha wa ilayhi turja'ul qulub ya Fattahul Alim ya Fattahul Alim ya Fattahul Alim iftah lana fathul ibad bi rahmatika ya Allah. Al-mukarramun wal muhtaramun hadirun hadirat, wabil khusus para masyayikh kurama wal alimin fudala, waktu pemindah kata Imam Besar Masjid Al-Jalil, Ketua DKM juga serta semua pengurus sangat-sangat daripada sejumlah sabadana ngagapkeun salam ka sadayana hadirin hadirat. Gila puja-puji kalau syukur ayu kurang sesarangan sanggakeun ka Gusti Allah Maha Ghafur. Kalau yang mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Wirahi kalau yang sababiyah qudrah iroda oge inayah kata hidayah mantena alhamdulillah kurang sadayana dina enjing ieu biasa kumpul ngariung pamrok dalam rangka menghadiri acara tausiah agama di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan jadi wasilah dari sababiyah kurang sadayana mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, amin, dan juga mendapatkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah buat kita untuk mendapatkan bahagia dari dunia sampai akhirat, amin ya Allah ya Allah. Rahmat salam mudah-mudahan sapa kaosna langgeng mayang ka junjungan alam Habibana Mustafa Nabi kita tercinta Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastana katut kula wargana miwah para sahabatna tingkakantun putra-putuna malahumatna wabil khusus kurang sadayana menapak hadir dina ieu tempat. Mudah-mudahan sadayana karau kapangku kakali kasampe syafaat katut mujizat mantena di dunia baharat ke akhirat, amin ya Allah ya alamin. Kali tieta apunten anu kasuhun hampura anu kateda kasadayan berehi beribadah jalmi biasa
sanadjali istimewa jauh tina lupa tempat tegasna anu disebut dosa. Maka kuasa kituna pribadi sudah punten kasadayana tina samadaya laku lampa ringkak pola ucapan ibados masakirana tengenaan kala ati salebari para wargi eta dah punten kasadayana bari ngapunten. Alhamdulillah pribados billah amar wa tasuka dengan teh apa padana kujalaran saderek sadayana karesa ngamaku ngamalu ngapunten kana naon rupi kalepatan pribados sawang sunah sanes awang sangka mubilah ayat pakuat pakait patula patali ti palawan sadayana ka pribados insyaallah dina dengan ayeuna pisan pribados siap kanggo ngabebaskeunana teu aya gantar kakaitan dan ibarat konon poe beurang jam 12 kehalangan kubeuna kumalek ngopi hujan dina wajah syabab pada bersih. Kalau wargi sadayana acara pengajian ieu dugi ka tamu sabaraha? Ayeuna setengah genep. Dugi ka tamu genep setengah jam berarti. Setelah itu ada soal jawab. Ada waktu tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Setengah jam. Tingali dina surat Thaha karena tadi temanya harus meningkatkan kesabaran dan keikhlasan dalam bulan suci Ramadan. Sebenarnya kuring di kamari pas dikirim WA kudu ngabahas sabar kuring teh berat. Bahasa sabar teh mudah untuk dikatakan dan susah untuk dilakukan. Sigana wae 1000 hiji jelema anu bisa nahan sabar. Kuat sabar. Maka salah satu hadis mengatakan sabru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Sabar 1 jam saja lebih baik ketimbang ibadah sunat setahun. 1 jam sabarna, komo lamun sabarna seumur siap sabar? Siap? Ketika ibu mendengar informasi malah iya agak benar-benar cerita ini benar. Suami ibu teh nikah dulu. Kira-kira pas balik salakin agar apa mah dijamret mau letak kerah bajuna. Sia dengan regaan ka aing kurang kumaha aing kasia datang-datang. Bisa sabar? Siap sabar? Ketika salaki kawin deui moal ngamu bener ridho bapak-bapak wajah tah ibu-ibu mas janji lamun bapak ya kawin deui kan kaji emang si ibuna ya Pak Haji ngejanji tuh siap sabar. Sabru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Sabar 1 jam saja lebih baik ketimbang ibadah sunat setahun. Apalagi kalau 2 jam. Apalagi kalau seumur hidup. Banyak dalam Al-Quran yang memerintahkan sabar. Salah satu ayat mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bis sabir. Sabar. Dalam surat Thaha yang tadi kita baca wa'mur ahlaka bis shalah. Baik, anjeun marentah keluarga anjeun sina migawe sholat. Boleh dibaca wa'mur, boleh dibaca wa'mur.
perintah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Begitupun juga untuk melaksanakan puasa. Wastabir 'alaiha, sama dengan wasbir. Asub sulasi majid warna kedua bab kedua. Jadi istabaro gentos takna beto jadi istabaro. Wastabir, sabar. Alaiha, sabar kamu alaiha dalam rangka melaksanakan sholat. La nas'aluka rizqa, firman Allah, aku ini tidak memohon, tidak meminta sama kamu, tidak meminta rizki, tapi nahnu narzuquka, akulah anu ngarizkian ka anjeun. Wal aqibatu littaqwa, dan pembalasan yang terbaik di akhir kemudian itu adalah untuk orang-orang yang takwa. Sebetulnya rezeki tidak usah kita kejar sampai burial bercelik, dughulu pet nyawa, dughulu pet sholat, dughulu pet puasa, bela nutup hulu, nunghulu letik hulu gede ditutup demi mengejar kekayaan dunia. Tidak usah seperti itu. Orang sabar, ikhtiar harus dilakukan, tapi dibarengi dengan doa. Perbaikilah sholatmu, perbaikilah puasamu, insya Allah keberkahan dari Allah akan selalu menyertaimu. Rezeki akan datang. Kemarin musim dibuat Pak, loba jalema teu puasa gara-gara dibuat. Kanyahoan kukuring pas arek ngalayat eta aya jalema arek dibuat sigana mawa pelpes pada cai. Pagi kukuring dah lumpat balik deui eta. Arek dicarekan da geus lumpat jalemana. Balik deui. Masya Allah, tabarakallah. Berarti dia tidak sabar atas perintah Allah. Sabar terbagi kepada 3 bagian. Sabar ketika kita diperintah oleh Allah, baik perintah wajib maupun perintah sunnah. Ketika Allah merintah kaurang, mesti apa yang diperintahkan oleh Allah di situ mengandung hikmah. Banyak hikmah. Maka salah satu hadis mengatakan, perbaikilah sholatmu dan insya Allah rizki akan lancar datang terhadap dirimu. Perbaikilah puasamu, insya Allah rizki akan ngalir deras datang kepadamu. Itu masalah ngarizkian ngamilikan itu beban Allah, tanggung jawab Allah. Ibadah perintah Allah itu beban kurang. Anu kurang kudu dilakukan, kurang kudu dipikiran, kurang sok salah pikiran. Ari rezeki di pikiran kurang, ari ibadah itu di pikiran. Itu salah. Laras Bu. Nah, itu sabar terbagi 3. Jadi sabar dalam rangka melaksanakan perintah Allah, baik perintah wajib maupun perintah sunnah. Dan di situ banyak. Ibu-ibu mau lentur leles hati tebu. Oh ya betul. Perbanyak sholat taubat, perbanyaklah sholat tasbih. Ketika ibu mendawamkan sholat tasbih, apa praktik sholat tasbih? Apa? Asob? Sungguh ibu-ibu good. Nanya ke bapak-bapak, asob sarolat tasbih? Kira-kira setahun seberapa kali? Hah? Salat taubat kuat seminggu sekali? Lalaki haram juga di mana-mana lalaki. Insyaallah mudah-mudahan ini gaduh lalaki di kampung di kota.
Ibu-ibu insya Allah gara betul. Mudah-mudahan sehat terus, kuat terus, amin. Sabar terus, amin. Ketika salah kena kawin deh, ibu-ibu ingat waktu tausiah di pagi hari ini. Sabar. Dan ketika kita melakukan itu semua, itu banyak hikmah. Tahajud, fatahajjat bihi nafilatan asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ketika waktu malam kamu tahajud, sunat buatmu asar buka ayaqoma, asar buka ayaqoma maqaman mahmuda. Maka Allah akan mengangkat derajat. Itu semua perintah di situ ada hikmah. Insya Allah hari perintah Allah mah bilang nu wajib mah nu sunat pun juga perbaiki, sunat perbaiki tingkat dalam sesari sok sholat duha asok ibu duha bapak-bapak asok sholat duha ibu-ibu sok sabaran sholat duha dalapan gak kuringin namun dalapan memang ada dua kaul ada yang paling banyak itu ulama fuqaha mengatakan 8 rakaat. Ya, ada juga yang mengatakan 12 rakaat. Cuma kalau mu'tamad itu misalnya 38. Kalau mu'tamad kalau yang paling kuat, maka kulit nyokor anu 8. Sabab eta kaulna mu'tamad. Hirmah kalau mu'tamad tumpang saeutik. Dawam satu hari insyaallah mau kalaparan. Jangan dawam satu hari. Gitu ya. Nah, dulu sabar yang kedua, sabar dalam rangka menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Nah, rupi perkara yang dilarang ke Allah, kurang meninggalkan itu bukan karena malu oleh teman, oleh saudara, oleh tetangga, tapi kita takut dengan murkanya Allah. Nah, awewe sabab termasuk hiasan dunia, sehingga yang berpendapat kalau tidak kelihatan tidak jadi hiasan. Maka rambutnya dibuka, terus dirinya pun juga dibuka. Karena katanya itu hiasan. Kalau ditutup itu bukan hiasan. Itu kan menurut hawa nafsu. Tapi kita sabar. Nah, badan kita, tubuh kita bukan milik siapa-siapa. Milik suami. Selain daripada suami tidak boleh menikmati. Jangankan merasakan, diri kita melihat pun juga mereka itu jangan. Karena kita hanyalah untuk suami itu tertutup rapi. Nah, itu sabar. Termasuk sabar. Kuat kayaknya insya Allah masih kuat. Nah, yang ketiga sabar menghadapi ujian dari Allah, baik langsung maupun lewat makhluknya. Langsung oleh Allah dikasih penyakit stroke atau penyakit diabetes dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Haji Mansur, Haji Ramran dan juga Lancip Kuring, Kang Haji Endah di Tanglat, mudah-mudahan ya, semua yang sakit khususnya Kecamatan Surade mudah-mudahan segera disembuhkan kembali oleh Allah seperti dihadapi hari panjang usianya serta dikasih keberkahan dari segala bidangnya. Sabar. Ketika sabar, orang sakit dikasih puraga Allah tapi dia sabar, malah dalam kitab Tadhkirah Qurtubi napas keluar dan masuknya itu pernapasan oleh Allah dihitung macam tasbih. Apalagi baca tasbih. Makanya para aulia Allah ketika mengetahui di akhiratnya masuk ke alam barzakh bahwa pahala orang sakit yang bersabar itu luar biasa, sehingga memohon sampai ya Allah kenapa aku tidak dikasih sakit seumur hidup. Padahal pahala sabar ketika dikasih puraga itu luar biasa, napas keluar dan masuk itu
dihitung baca tasbih, apalagi tasbihnya luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Masih kuat. Terus ada bala-bala seperti bala-bala di warung, bala, wabah, musibah yang banyak terjadi di hari ini. Ya mungkin kalau ibu-ibu suka ngasih tunjangan yang terdampak musibah mungkin tahu. Kalau orang-orang FPI insya Allah tahu, karena orang-orang FPI berusaha untuk memberikan bantuan terhadap orang-orang yang terkena musibah. Itu Masya Allah, kira-kira udah maning nyumbang kena musibah, maning disumbang kira-kira. Hah? Maning nyumbang, ari nyumbang, mabatur menang musibah, orang ikut berduka cita daripada orang disumbang. Masya Allah, atau jalan kapal Labuan ayat istri anak 2 meninggal. Insya Allah, kuring didatangan suami nangis. Pak Haji, Haji tinggalkan bojo, tinggalkan putra, sekaligus. Termasuk abdi gitu, ngamayang saudara. Cuma alhamdulillah, abdi masih ini kemudian usia panjang. Luar biasa. Nah itu ada, yang sadar, yang belum sadar, kita harus sunnah wal jamaah. Mari kita buka kitab-kitab fikih. Dalam kitab Safinatun Najah, dalam kitab Nihayatul Zaid, dalam kitab Bugiyatul Mustarsyidin, Bajuri ala Taqrib, juga I'anatul Talibin, ya, Minhajul Qawim, bukan. Sunnah baca kunut nazilah tiap rakaat akhir sholat fardu. Kalau bisa anti kunut, ya anti kunut. Ayo bukan. Yuk kita dialog. Itu di rumah tuh anti kunut. Ya kalau kunut nazilah banyak yang masih anti. Padahal ulama fuqaha jauh-jauh hari sudah menjelaskan untuk menolak bala, untuk menolak mihan, ya banjir, gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya, lakukan kunut nazilah di tiap rakaat akhir sholat fardu. Cuma ketika ketinggalan, lupa, itu tidak ada perintah sunat untuk ditambal dengan sujud sahwi. Li'annahu minal hayati la minal abadi. Sebab kunut nazilah itu bagian dari sunat hayat, bukan bagian dari sunat abad. Maka tidak boleh kalau sunat hayat ketinggalan, tidak boleh ditambal dengan sujud sahwi. Sunat. Maka ketika kuring jadi imam dia kadang-kadang sok ke kunut nazilah, hayang kuring kan protes eta, hayang kuring. Nah masa kunut nazilah. Di kuring mana tiba heula kitu Pak, mata insyaallah terjaga. Apa cenah kita salat ngadoa di dalam salat beda dengan doa di luar salat. Paham? Ya, ketika di kaum belum dilaksanakan, ibu-ibu salat di rumah masing-masing. Ya laksanakan dan insya Allah kuring bertanggung jawab. Tadi kitabnya sudah kita sebutkan. Yang baca, yang mampu bisa baca kitab-kitab kuning, bukanlah kitab-kitab kuning itu. Di situ ada perintah. Ya, tuh sabar. Nah, sabar dalam rangka melaksanakan menerima ujian dari Allah. Yang lebih parah, yang lebih berat. Sabar itu ketika datangnya lewat makhluk. Kadang ayati kolot, kadang tidulur, kadang tatangga, babaturan, ngageuluhan, ngagoreng jeung sajabana. Nah di situ
kurang-kurangnya berontak. Model kuring mah gede adat sampai huru hara. Baheula sampai huru hara di polsek. Keluar kuring ngamuk di polsek gara-gara menyebut Kiai Cumonat kan. Geus balik mah kuring sadar. Pak, itu diparentahkeun sama teh kuring teu bisa kawan-kawan sabar kuring kawan mah babari cuma ngalaksanakeun hese. Mudah-mudahan kurang sadayana dikasih bisa untuk melaksanakan sabar tersebut. Ya. Adalah tadi sabru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Nah, itu kila inna syahwata tusirul muluka abidan wa sabru yusirul abida muluka. Ala tara ila kisati Yusuf wa Zulaikha. Ya, dina kitab Nasaihul Ibad dicaroskeun bahwa syahwat tusirul muluka abidan. Syahwat itu suka menjadikan seorang ratu, seorang penguasa jadi hamba. Awas. Inna nafsa la amaratun bisu. Sungguhnya hawa nafsu itu ngajurung kana golek. Jadi syahwat tusirul muluka abidan, syahwat itu bakal menjadikan seorang penguasa abidan bakal jadi hamba. Cuma gitu maksudnya. Nah, fa inna man ahabba syai'an fa huwa abdu. Sebab seseorang ketika mencintai sesuatu perkara maka dia jadi hambanya. Contoh, seorang kapolsek misal atau seorang danramil, kapten atau seorang camat, muluk. Beliau itu untuk di wilayah jadi muluk. Zaman dari malik, penguasa. Bisa jadi hamba, artinya jadi pataluka ketika dia mencintai sesuatu. Contoh, bogok aja awewe, telepon, naik lagi di mana? Lagi di rumah. Memang lagi di mana? Di kantor. Kapan mau kesini? Ya nanti. Ya kapan nanti? Ya sebentar lagi. Terus kalau ke sini kirim bakso ya. Ya apalagi anggur merah. Apalagi sebutan ya aku. Kuota habis oh iya. Terus halu bener. Ketika manusia mencintai dunia, maka dia akan takut dengan dunia. Apapun kehendak dunia, mesti dia ikuti. Tapi kalau mau hari-hari di dunia, insya Allah tidak takut dengan dunia. Sok dalam mengejar dunia, punten. Tukang ke pasar itu, jam 2 tukang sayuran jualan sayuran, jam 1 malam. Benar tuh. Kenapa? Karena cinta dunia, ngejar dunia, goreng enggak, yang penting lah ninggalin ibadah. Cuma sih takut dengan dunia. Beda dengan para kiai. Goreng pernah Ramadan anu kamari hadir di Abuya di Alieto. Kuring mata sholat subuh teh sepuluh es karena jam 10 kudu ngaji. Jadi nyiapkeun tenaga. Waktu istirahat karena malam jarang tidur. Jadi sehariannya setelah sholat subuh nyampe jam 9:30 bangun mandi sholat duha ngaji sampai dulu. Jadi nyiapkan itu. Guru malah ngeleh dagurin. Beres sholat subuh wiridan, amin, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu sunnah Rasul itu. Itu sunnah Rasul yang dilakukan oleh baginda Rasul setiap habis sholat baca tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Dan jangan tinggalkan la ilaha illallah. Kenapa? Sering dibaca dalam hadis afdhalul zikri la ilaha illallah. Pangutamana zikir itu la ilaha illallah, tapi kenapa kiai banyak meninggalkan zikir la ilaha illallah?
Malah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang ujung pembicaraannya lafaz la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia pasti masuk surga. Ketika kita habis pengajian tadi baca la ilaha illallah, atau kita sebelum pulang baca la ilaha illallah, tidak tahu di jalan atau kena tabrakan atau apa, terus meninggal, dakhala jannah, pasti masuk surga. Jadi titik tikuri tasbih yang 33, alhamdulillah yang 33, Allahu Akbar yang 33 itu adalah wirid anwarin di Rasul. Jangan ditinggal. Terus tambah la ilaha illallah. Ya, karena itu afdhalul dzikri. Paling utama dzikir itu adalah la ilaha illallah. Mau berapa mampu kita? Apa di situ mau 11 mau apa? Jangan ditinggal. Ya, jangan ditinggal karena buruk pengajian. Jangan sampai ngejar pengajian terus dikit kali kita tinggalkan. Ya, nambah kebaikan, jangan meninggalkan yang lain. Paham? Nah, itu ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza tarada. Ingat, ibu-ibu. Kalau seandainya kita mengejar dunia terus melupakan akhirat, jika dikuring kamarnya karena usum dibuat tapi kata sholat taraweh malah itu puasa, berarti ngejar dunia. Ketika ngejar dunia lupa akhirat, itulah yang cilaka. Tongoroning jelema biasa, apalagi yang dikatakan kokoronya so malah terasa itu harga bayang lihat pakai pusat makan hidup pas-pasan isu nganggur sore nggak bubur balik misal kubanding kubalangsa kiru sekalipun anu hartanya melimpah, ketika meninggal dunia mayubni anhu maluhu idza tarda, hartanya tidak jadi jaminan ya untuk si pemilik harta tersebut. Ketika dia sudah terdampar tergeletak ada dina sakarana kubur, naon artina dunia? Mata wa malaya tu dunia illa mata'ul ghurur, tidak ada kehidupan dunia cuma harta yang tipu belaka. Kalau seandainya kita dititipin harta oleh Allah, mari harta tersebut tasarrufkan, manfaatkan untuk biar jadi milik kita yang seutuhnya. Harta yang sebenarnya yang jadi milik kita itu harta dipakai ngebangun masjid, dipakai ngebangun majelis taklim, dipakai ngebangun pesantren, pakai ngebangun rumah tidak layak huni, jongko-jongko kita bangun, pakai santunan anak yatim, ngebangun WC umum atau tampian umum, solokan untuk umum, bendungan dan sebagainya. Harta yang sebenarnya milik kita itu. Selain daripada itu yang kita makan jelas jadi kotoran. Yang kita tumpuk-tumpuk kita tinggalkan jadi harta warisan. Malah itu mending dimakan ku istri, dimakan ku anak, ya mesti dimakan ku malu. Rugi. Nah, ayeuna jadi warisan masih mending. Ieu anu geus Bapak jadi siksa dalam Al-Quran alladzina yaknizuna dhahaba wal fiddata, dan selanjutnya terus kesananya paduku hada makanan sumli anfusikum paduku bima kuntum taknizun. Jadi jaga Bu, di akhirat harta kekayaan itu kok Allah dihadirkan, ditumpukkan. Mobil Pajero, Alphard, Fortuner, udah segala macam. Ayah emas, permata, segala macam berat itu. Nah, cek malaikat jabani ada dibakar itu. Harta kekayaan tersebut dibakar. Nah, kan punuk pemiliknya itu. Ada makanan sumli anfusikum paduku bima kuntum taknizun. Nah, iya adalah harta kekayaan yang ditumpuk-tumpuk siapa gelap di dalam dunia. Nah, iya nama rasakan usia top lembut disebut dikusulkan Bu. Dipegang, tidak ditatap sini itu dipegang punuk orang tersebut dikusulkan karena dudukan hartanya itu. Nauzubillah min dzalik. Mata Allah dititipkan harta, segera hartana tasarrufkeun karena jalan anu dipikaridho ku Gusti Allah. Hidup teu genah ieu kamari. Terus terang kursi itu menang meuli kuring pada teu biasa. Kang Haji Ramlan ka pungkur ge ajengan cenah nama saya. Ayeuna cenah itu kursina terus ruksak bisa digajengan.
GMA ini kemana kursi? GMA aja. Kursi mubalik, kursi kepeng. Iya mah palas manan nyambungan kursi dia mah. Lain keur mubalik kan. Hari-hari loba orang boni disuruh dia kenal dunia. Modal saya pada dunia. Bener? Masya Allah. Tuh. Baju jadi wasabru yusirul abida mulukan, yusirul abida yusiru al abida mulukan. Sabar yang bakal menjadikan sabar tersebut terhadap hamba mulukan, bisa jadi raja gara-gara sabar. Salah satu itu kisah ala tara ay ala yasila ilmuka ila kasati sayyidina Karim ibni Karim. Nama saya gitu. Karim itu kanjeng Nabi Yusuf as-Siddiq ibni Karim, nyata ibnu Yakub as-Sabur, ibni Karim ibni Isa al-Halim ibni Karim ibni Ibrahim al-Khalil al-Awwal. Riwayat kanjeng Nabi Yusuf itu seorang hamba jelema anu diperjualbelikan, riwayatnya panjang, sehingga tapi jadi raja gara-gara sabar. Luar biasa. Maka orang sabar itu bisa dikatakan 1001 orang sabar. Berat, mudah dikatakan dan sukar untuk dilaksanakan. Ayat lebih berat aja. Lebih berat itu meninggalkan dunia. Kita masih hidup tapi kita sudah meninggalkan dunia. Nah itu lebih berat. Jika ada wayang entong 1 juta hiji 10 juta hiji masih masih belum ada. Entong jelema awam, para kiai masih mengejar dunia. Mata kade kuring nitip khususnya ke para kiai entong sok nanyakeun THR kiai mah. Nah kade tong nanyakeun THR, arek panggil jeung orang goni, arek jeung pejabat jeung saha, entong belaan diri. Mah THR-na mah THR-na geuleuh dari THR gitu ya Allah. Masya Allah. Aku udah kudu mere ka batur, berusaha urang ngadoa ka Allah, ya Allah ya Rabb, moga Gusti abdi dikasih kemampuan untuk bisa ngasih sama orang lain. Lamun urang selalu pengen dikasih Bu, masih kumaha ge moal. Pinang geus disada gitu kan. Rupina para pemirsa sadayana itu bahwa sabar itu luar biasa. Sabar itu istimewa. Mudah-mudahan orang bila bisa melaksanakan sabar, tadi tilu lupa sabar melaksanakan segala perintah Allah baik wajib maupun sunnah, dan juga kita sabar meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kita sabar ketika ada sesuatu perkara langsung baik dari Allah yang kiranya kita merasa sakit dengan sesuatu tersebut atau lewat makhluknya. Mudah-mudahan ketika kita sabar tadi sabar sa'atin khairun min ibadatin sanatin, sabar 1 jam itu lebih baik ketimbang ibadah sunat setahun, apalagi kalau sabar seumur hidup. Wallahu ma'as